Halo semua, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Hitobashira, tradisi tumbal proyek. Manusia memiliki 3 kebutuhan paling dasar, yang mana dikenal sebagai kebutuhan primer. 3 kebutuhan tersebut adalah sandang, pangan, dan papan. Melewati berbagai zaman, ketiga kebutuhan ini ikut berevolusi bersama manusia. Tidak terkecuali kebutuhan papan alias tempat tinggal. Dulu, manusia purba biasa tinggal di tempat perlindungan alami seperti gua atau celah pohon. Namun, sekarang manusia sudah belajar untuk membangun rumah sendiri dengan beton dan besi. Meski demikian, ada sebuah kisah unik yang berhubungan dengan pembangunan rumah, dan kisah ini berasal dari Jepang. Kisah tersebut berhubungan dengan proses konstruksi, yang mana seorang manusia akan dimasukkan ke dalam bangunan yang sedang dibangun dan sengaja dikubur hidup-hidup. Sebagai bagian dari pondasi bangunan, hal ini disebut dengan Hitobashira atau pilar manusia. Hal ini dilakukan karena adanya kepercayaan kuno bahwa bisa lebih stabil dan tahan lama dengan menyegel manusia di dalam tembok sebagai persembahan para dewa. Salah satu kisah paling populer yang berkaitan dengan korban manusia dan dihubungkan dengan konstruksi adalah legenda pembangunan Kastil Matsui yang awalnya dibangun pada abad ke-17. Menurut legenda, selama masa pembangunan, dinding batu dari menara tengah kerap ambruk dan berbagai peristiwa. Saat diyakini jika pilar manusia akan menstabilkan struktur, para pembangun memutuskan untuk mencari orang yang cocok pada festival Bon di daerah tersebut. Dari keramaian, mereka memilih wanita muda cantik yang tengah mendemonstrasikan kemampuan menari Bon. Setelah menculiknya dari festival dan menyegelnya di dinding, para pembangun dapat menyelesaikan kastil tanpa adanya kecelakaan. Namun, jiwa sang gadis tak tenang, akhirnya menghantui kastil setelah selesai dibangun. Menurut seorang pendongeng cerita rakyat, Lafcadio mendeskripsikan kutukan dalam kastil tersebut dalam karyanya yang berjudul Glimpses of Unfamiliar Japan tahun 1894 sebagai berikut. Seluruh struktur bangunan akan bergoyang setiap kali seorang gadis menari di jalanan Matsui. Jadi, sebuah hukum pun dikeluarkan untuk melarang tari-tarian umum. Cerita selanjutnya tentang terowongan Jomon. Dibangun pada Sekihoku Main Line pada tahun 1914. Sangat terkenal akan rumor korban manusianya. Pada tahun 1968, terowongan tersebut diperbaiki setelah sebuah gempa bumi besar merusaknya bagian dalam dinding. Ketika renovasi tengah berlangsung, para pekerja menemukan sejumlah tulang belulang manusia berdiri tegak ditanam di dalam dinding. Sejumlah besar tulang manusia juga digali di dekat terowongan. Penemuan tersebut memicu kepercayaan jika terowongan itu dibangun dengan menggunakan pilar manusia. Dan banyak orang-orang termasuk masinis kereta menjadi takut jika terowongan itu dihantui oleh hantu para korban. Orang-orang juga digosipkan telah ditanam di dalam beton penyangga jembatan Koshihakawa pada Konboku Line, juga di Hokkaido, yang kini tidak digunakan lagi. Walaupun tidak ada tulang belulang manusia yang betul-betul ditemukan, sebuah survei mengumumkan kemungkinan adanya ruangan kosong dalam struktur tersebut yang mungkin saja berisi manusia. Sebuah catatan mengindikasikan jika setidaknya 11 pekerja mungkin telah mati saat membangun jembatan yang selesai dibangun pada tahun 1939. Memang tak ada bukti nyata bahwa tradisi Hitobashira ini sungguh-sungguh dilakukan. Namun, ternyata memasukkan manusia ke dalam konstruksi sudah terjadi jauh sebelum itu, yakni pada masa pembangunan tembok raksasa Cina. Dikisahkan tubuh dari budak-budak yang tewas dalam pengerjaan tembok tersebut dikubur dalam tembok itu sendiri agar tidak perlu repot-repot mengurus mayatnya. Di Indonesia sendiri ada istilah tumbal proyek yang cukup mirip dengan Hitobashira. Dikisahkan saat pembangunan jembatan,
para pekerja akan mencari 2 orang anak untuk dikubur hidup-hidup di dalam pilar penyangga agar roh mereka menjadi penjaga jembatan sehingga jembatan tetap awet. Memang sejak zaman dahulu sudah banyak cerita mengenai tumbal segala macam hal yang sejenis. Entah apakah itu benar atau tidak. Semua itu kembali pada kita semua yang mempercayainya. Sekian dulu video tentang kisah Hitobashira atau tradisi tumbal proyek. Semoga video ini bermanfaat bagi kita ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.